kita ini banyak lupa, banyak tidak ingat. Nah, kita itu ingat ya kepada kehidupan, ingat kepada kekuasaan, tetapi pada agama yang di depan kita yang kita lihat siang dan malam tidak ingat. Akhirnya masa-masa yang penting berjalan dan kita tidak sadar, maka timbul sesal kemudian ada gunanya. Itu pendidikan Kristen di Aceh ini begitu besar sekolahnya. Nah, kalau kita pergi ke Syah Kuala, kamu itu lah, kenapa pada waktu kacau Aceh dulu itu kita tidak sampai gerakan kita ke situ? Tapi ini kalau dapat jangan sampai apa nanti ya. Nah, kenapa pada ketika tsunami kita tidak ambil kesempatan untuk menghancurkan itu? Nah, sekarang masa-masa yang itu sudah berlalu dan mereka sudah tahu kelemahan mereka. Tapi mereka beruntung. Untunglah. Coba kalau orang Islam Aceh ini menghancurkan kita, menghancurkan bangunan gereja segala macam. Ya, ketika kacau Aceh, ambil kesempatan. Ketika tsunami, ambil kesempatan. Ini kan tidak ambil kesempatan sama sekali. Bahkan berebut-rebut lagi kalau ada bantuan. Berebut rumah, berebut ini, berebut itu. Saya itu melihat itu, ya Allah. Kenapa? Katanya Aceh ini sangat cemburu kepada agama. Cemburunya bagaimana? Katanya Aceh ini sangat kuat mempertahankan agama. Kuat mempertahankan agama bagaimana? Itu sekolah-sekolah itu pada zaman dahulu kala kan tidak ada sama sekali. Meskipun pada zaman Iskandar Muda ada orang Kristen, ada orang tidak beragama. Itu kan pada waktu Islam masih kuat. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang ini sudah tak ada gunanya. Bahkan kalau kita mengadakan rencana untuk itu, kita lah disalahkan. Kenapa kita yang disalahkan? Pak, Indonesia ini bukan negara Islam. Indonesia ini adalah negara Pancasila. Kita katakan, sila pertamanya kan ketuhanan, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan pandai-pandai Soekarno saja. Karena menciptakan Pancasila ini Soekarno. Di pandai-pandai beliau. Sebenarnya ketuhanan. Tidak ada yang Maha Esa. Jadi, kita ini tidak bisa mematahkan argumen mereka. Lagipun masa sudah habis. Umur kita sudah 40 tahun. Waktu itu kita ingat, ya udah ya, habis masa. Berapa umur Anda? 40 tahun. Jadi mau mengaji? Iya, mau mengaji. Menjadi ulama juga. Belum ada kok sedikit pun, belum. Saya ingin mengaji mulai daripada matan takrib. Umur Anda 40 tahun. Janganlah mengaji mulai pada matan takrib. Tebalkan saja keimanan. Ya, betulkan saja syariat sembahyang dan sebagainya. Nah, kita tidak ada waktu lagi. Pada anak cucu lagi parah lagi sudah. Dan kalau tidak ada bantuan Eropa, ini tidak ada. Membantu GAM ini bukan Saudi Arabia, bukan Mesir, bukan negara Arab, Eropa. Kamu itu? Tapi kalau GAM ini, Gerakan Aceh Merdeka, dibantu oleh negara-negara Islam, itu lain lagi. Kenapa kita teringat kepada Eropa? Kenapa kita dulu tidak pergi ke Pakistan, ke samping itu anda pergi ke Saudi Arabia, yang itu pergi ke Mesir, tapi kita serentak pada satu cita-cita,
Jangan kita minta bantu kepada orang kafir. Dibantu pada dunia Islam. Seperti orang kafir, di situ dia tahu. Karena mereka tahu bahwasanya Aceh ini sangat ketat, ya, kuat ya dengan Islamnya. Kalau kita tidak mendahului negara-negara Islam, maka mereka tidak kenal kita. Dan di samping itu pula, mereka tidak tahu kita. Karena mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan parah, waktu itulah kita bantu. Supaya mereka itu lebih condong kepada kita dan tidak condong kepada dunia Islam. Jadi siapa yang disalahkan? Ya disalahkan semua yang bikin kacau. Yang paling disalahkan Abu Buraid. Karena dia yang mula-mula bikin kacau terhadap Aceh ini. Tapi Abu Buraid ingat, wah ini bahaya ini. Jadi sekarang, ya kamu itu Aceh dulu kita keliling dunia Islam. Jangan memerangi pusat. Apa untuk diperangi Jakarta, menjatuhkan Bung Karno, tidak ada artinya. Karena orang Islam bukan hanya Aceh, di mana-mana ada orang Islam seluruh Indonesia. Tapi itu kalau diambil kesempatan, kalau orang mempunyai pandangan yang jauh, ya, Kubrit panggil ini, kita nggak kuat ini kalau tidak dibantah negara-negara Islam. Sebelum kita melepaskan daripada Jakarta itu, sekarang kita kita pengaruhi. Coba lihat, tidak saudara pada kami ini. Tapi itulah, ya, karena kedudukan itu, Abu Buraid itu kan tidak kenal dia celana panjang. Setelah di gubernur, pakai celana panjang. Ya, pakai ini, pakai itu. Bahkan bajunya pada waktu itu sudah baju seperti baju gubernur sekarang ini. Ya. Jadi kalau saya, ya ulama-ulama kita yang tidak sejalan, tidak sehaluan dengan itu, itulah lebih tinggi nilainya. Ya. Apa saudara-saudara kalau tidak berjalan di jalan sekolah-sekolah Kristen ini tidak merasa ini tercetus hatinya, ya, bahwasanya apa perasaan anti yang demikian itu masih tersimpan di dalam sanubari kita. Kalau tidak masih tersimpan, arti kita tidak cemburu kepada Islam, ya. Arti cemburu itu kan haya. Al-haya'u minal iman. Kita harus cemburu ke agama kita. Kenapa lebih yang lain pada kita? Jadi tidak al-haya. Jadi cukup kita saja. Barangkali yang mula-mula nanti ditindak oleh Allah Ta'ala negeri akhirat. Tapi kalau didengar nanti oleh orang pidi, apalagi saya. Itu Abu Ya itu apa ya? Ya, dia masang fitnah segala macam ini. Jadi bagaimana kalau tidak diterangkan begini, tidak auqa' fi nafsi, tidak auqa'. Kalau dalam bahasa kitab kuning tidak tahqiq. Mau begini kan sudah tahqiq, saudara-saudara. Jadi tidak ada lagi kesempatan bagi orang Aceh untuk meninggikan Islam, ada kesempatan lagi. Karena kita sudah mampu. Seperti yang saya katakan tadi. Kemudian, 2. Manusia di samping melihat alam dan bergelimang di dalamnya, juga dapat melihat Allah sebenarnya, Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia dalam sifat kedua ini bermacam-macam. Kita berada dalam alam berkembang ini, dalam alam sekarang. Tidak dapatkah kita melihat Allah? Dapat.
Bagaimana caranya? Ada beberapa hal. Satu, bagian mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam alam ini. Artinya, pada waktu ia melihat alam, maka dilihatnya pula bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini, dalam alam itu adalah menurut kehendak dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ia melihat bahwa sekaliannya itu berjalan menurut hikmah-hikmah yang telah diatur olehnya. Masa yang ada, ya, menyesal saja. Bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah melihat ini, ya, nah Islamnya sudah hancur. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi itu saja, tak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada ingat, paling ada ingat lidah saja. Dan ada sentuhan hati. Tapi kita sudah important. Mata nak bisa melihat lagi, kuping nak bisa mendengar lagi, lidah nak bisa ngomong lagi. Siapa yang kita ngomong? Ada artinya. Bahkan kalau kita ngomong, dianggap kita pengkhianat malah. Kalau pengkhianat Islam, masih bagus. Karena kita pengkhianat itu karena kita cemburu kepada Islam. Tapi kalau pengkhianat bangsa, itu lebih lah lagi. Nah, inilah saudara-saudara. Itu sebagian mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dalam alam. Artinya pada waktu melihat alam, maka dilihatnya pula bahawa segala sesuatu yang terjadi dalam alam itu adalah menurut kehendak Allah, kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang bertauhid masih begitu. Ia melihat bahawa sekaliannya itu berjalan menurut hikmah-hikmah yang telah diatur olehnya. Kalau orang bertauhid begini. Jadi ini adalah asar daripada ketauhidan yang ada pada kita. Tapi tauhid itu, ya, usuluddin itu kalau tidak dibarengi dengan syariat, kan ada gunanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sembahyang tidak, puasa tidak, segala macam tidak. Cuma yang ada tauhid saja. Nah ini. Ya. Tapi yang tauhid itu dalam arti perasaan. Bukan semuanya begitu. Selain pada orang Islam gembira sekali. Alhamdulillah. Apa-apa alhamdulillah. Anak saya umpamanya. Kalau dia ngomong, anak saya Abu ya. Ya. Sudah lulus dari Universitas Kristen. Sehingga dia bisa menyambung, ambil PhD-nya, ambil doktornya di Amerika, di negeri Belanda, di Australia. Kan itu yang banyak di Aceh ini. Dia itu, wali kota itu dari Australia. Itu dari ini, itu dari ini. Itu oleh karena pada awal mulanya. Kalau awal mulanya itu sudah salah, maka begitu pula. Nah dalam pada itu memang bagaimana kita maklumi, tidak boleh kita anggap mudah. Mendidik itu paling susah. Ibu bapak mendidik, kasih makan anak, bikin rumah untuk anak, segala macam itu mudah. Tapi kalau sudah sampai kepada tarbiyah, ya, asal sifatnya tarbiyah susah. Rasulullah sendiri mengatakan susah pada dirinya. Cuma karena Nabi Rasulullah, adabani Rabbi, Tuhan yang mendidik saya. Fa ahsana ta'dibi, maka dari Allah begitu cantik, begitu bagus. Adabani Rabbi. Ya.